Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Beni Dwi Komana, Sarjana Sains Magister Manajemen. Kali ini kita akan membahas tentang kewirausahaan. Bagaimana menjadi seorang pengusaha yang baik. Setidaknya ada 3 hal. Yang pertama adalah kita harus memiliki pengetahuan kewirausahaan. Yang kedua, kita harus mempunyai keterampilan atau skills tentang kewirausahaan. Dan yang ketiga, tidak kalah penting, yang pertama harus dimiliki adalah mentalitas seorang pengusaha. Beberapa video ke depan kita akan membahas tentang bagaimana membentuk mentalitas seorang pengusaha. Video kali ini saya akan membahas tentang mindset. Baik, kita lanjutkan. The power of mindset, atau kekuatan pola pikir. Nanti pola pikir ini akan dijelaskan. Dengan merubah pola pikir, maka akan merubah permainan, akan merubah tata kelola hidup kita, dan ke depan akan merubah total hidup kita. Dari yang tadinya tidak menentu menjadi semakin tertata menuju sebuah kesuksesan. Baik, kita lanjutkan. Kita akan awali dari sebuah riset yang disampaikan oleh Alia Krum pada momentum TEDx. Anda bisa akses videonya di https youtube. Sesuai yang ada di monitor ini, saya tampilkan. Ini adalah hasil riset yang dilakukan di Harvard University, psikologi. Saya awali dengan riset yang pertama. Ada sebuah percobaan yang dilakukan di medis, yaitu sebuah treatment atau perlakuan kepada 2 kelompok pasien. Yang pertama, pasien pertama ditemani oleh dokter dan diberikan motivasi dan ditreatment atau diperlakukan dengan menyuntikkan obat. Hal yang sama dilakukan pada kelompok kedua. Namun, kelompok kedua ini tidak ada perlakuan memberikan semangat dan motivasi pendekatan oleh dokter. Namun, pemberian obat yang sama dilakukan oleh alat dan diatur oleh komputer. Setelah sekian lama, kemudian diukur bagaimana persentase improvement atau kesembuhan kesehatan ini terhadap perlakuan pada 2 kelompok tersebut. Ternyata yang mengejutkan adalah kelompok yang diberikan perlakuan dengan dokter langsung dan diberikan motivasi akan kesembuhan memiliki progres atau percepatan kesembuhan yang signifikan berbedanya dengan kelompok yang kedua, yang tidak ada perlakuan motivasi dari dokter. Di sini terdapat 3 kelompok tabel. Itu ada 3 perlakuan pada kelompok penyakit yang berbeda, ada 3. Dan secara konsisten ketiga penyakit itu yang mewakili 2 kelompok masing-masing, itu secara konsisten menunjukkan bahwa treatment yang dilakukan dokter dengan memberikan motivasi jauh lebih cepat membantu proses penyembuhan pasien. Bagaimana the power of mindset, bagaimana kekuatan pola pikir yang disampaikan kepada pasien itu sangat membantu percepatan penyembuhan. Ini yang pertama, penelitian pertama. Penelitian yang kedua, penelitian dilakukan dengan mengumpulkan beberapa pelayan hotel yang biasa membersihkan kamar hotel dan membersihkan kamar mandi. Setelah dihitung masing-masing mereka rata-rata menghabiskan sekitar 200 kalori per jam. Akan tetapi ketika mereka ditanya, apakah Anda rutin melakukan olahraga? Ternyata jawaban mereka tidak, saya tidak rutin melakukan olahraga. Kalau
dikasih skala 1 sampai 10, Anda berada di posisi mana? Mungkin saya ada di posisi 1 atau bahkan 0 karena saya tidak pernah olahraga. Jawaban ini tentu saja sangat mencengangkan buat kita karena bagaimana mereka sangat bekerja keras menyelesaikan pekerjaan mereka yang membutuhkan kebutuhan fisik. Tetapi di sisi lain, pola pikir mereka menganggap tidak berolahraga. Kemudian mereka semua dikumpulkan dan diberikan briefing atau diberikan pencerahan hanya dalam waktu 15 menit. Yang intinya adalah apa yang kamu lakukan selama ini dengan bekerja, membersihkan kamar, melipat, mengepel, mencuci, dan lain sebagainya, itu adalah gerakan-gerakan olahraga. Apa yang kamu lakukan seharian itu adalah pekerjaan olahraga. Olahraga yang kamu lakukan tentu saja akan membakar lemak-lemak, akan membuatmu semakin turun badanmu, dan ketika kamu turun badan, kamu bekerja, kamu berolahraga, maka kesehatan akan kamu rasakan. Jadi selama 15 menit itu diberikan pencerahan seperti itu. Lalu, 2-3 minggu selanjutnya dilakukan pengukuran. Pengukuran terhadap berat mereka sebelum dan sesudah diberikan pencerahan, diberikan motivasi, diberikan pencerahan pola pikir, lalu setelah 2 minggu kemudian dilakukan pengukuran berat, pengukuran tekanan darah, pengukuran body fat atau kadar lemak, dan penurunan dan pengukuran kepuasan kerja. Ternyata hasilnya sangat berbeda. 2 minggu kemudian, berat para pelayan kebersihan ini tadi itu mengalami penurunan. Body fat mereka juga mengalami penurunan yang signifikan, ditunjukkan pada grafik ini. Dan tekanan darah mereka juga cenderung menurun. Yang paling mencengangkan lagi, kepuasan mereka bekerja ternyata naik signifikan. Tes ini menunjukkan bagaimana the power of mindset, kekuatan pola pikir sangat berpengaruh kepada kinerja kita. Kita lanjutkan kepada tes yang ketiga. Change mindset, change the game. Bagaimana merubah pola pikir akan merubah permainan. Sebuah tes atau percobaan dilakukan di sebuah laboratorium, di mana mereka mengundang beberapa orang untuk melakukan tes minuman, milkshake dalam hal ini. Mereka ditawari, silakan mencicipi milkshake dan Anda akan saya beri $75 rupiah, $75 Amerika. Tentu saja sangat menarik penawaran ini. Dalam penelitian ini kita akan mengukur grelin, yaitu chemical atau kimiawi di otak yang akan muncul ketika kita tidak makan seharian, maka akan muncul grelin ini yang menginstruksikan pada otak bahwa kita harus makan, kita membutuhkan makan. Jadi kita akan mengetes grelin ini tingkatnya seperti apa. Yang pertama, minuman yang disajikan. Para peserta yang datang diminta untuk minum dan ditunjukkan bahwa minuman milkshake yang mereka minum mempunyai 0% fat, 0% gula, dan 140 kalori saja. Selesai minum, kemudian sambil minum sambil dilakukan pengetesan semacam infus untuk melihat peningkatan kadar grelinnya. Ternyata grelinnya tidak naik karena tubuh diinformasikan tenang saja, yang diminum adalah bukan hal-hal yang berat karena 0% fatnya 0%, dan gulanya 0, dan kalorinya hanya sedikit. Yang menarik, seminggu kemudian mereka diundang lagi untuk minum
dan ditunjukkan kadar fatnya yang tinggi, kemudian kadar gulanya yang tinggi, dan kalori yang tinggi. Sambil diukur apa yang terjadi, kita lihat. Nah, ini yang coklat ini menunjukkan bahwa green-nya menginstruksikan kepada otak supaya stop, jangan makan terlalu banyak. Ini green-nya terpacu luar biasa untuk menginstruksikan kepada otak agar berhenti mengkonsumsi minuman tersebut. Yang menarik apa? Ternyata dari 2 minuman tersebut, kadar lemak, kemudian gula, dan kalorinya ternyata sama. Yang membedakan hanya informasi yang diberikan kepada peserta. Sedangkan efeknya kalau kita ukur ghrelinnya seperti ini, sangat signifikan berbedanya. Ini menunjukkan bahwa pola pikir sangat mempengaruhi perilaku tubuh kita. Tentu saja pola pikir yang positif akan membawa hal yang positif, pola pikir yang negatif akan direspon oleh tubuh kita menjadi hal yang negatif pula. Kita akan berbicara tentang growth mindset atau pola pikir yang tumbuh, dan fixed mindset atau pola pikir yang terkunci atau terkekang. Jadi kalau ilustrasi orangnya adalah orang yang mempunyai pola pikir yang tumbuh adalah orang yang selalu optimis dan siap untuk berjuang. Sebaliknya, orang yang punya pola pikir yang tetap atau terkunci pola pikirnya, maka dia cenderung menyerah, tidak bisa berjuang. Dan ini akan bermasalah untuk kedepannya. Kita coba bongkar lebih dalam lagi apa itu pola pikir bertumbuh dan apa itu pola pikir tetap. Sebelah kiri adalah pola pikir tumbuh dan sebelah kanan adalah pola pikir tetap. Ini saya menunjukkan ada 2 kepribadian yang berbeda, 2 pola pikir yang berbeda. Pola pikir pertumbuhan, dia memiliki prinsip bahwa kegagalan adalah kesempatan untuk berkembang. Jadi dia tidak alergi dengan kegagalan, karena dia paham betul, saya gagal, maka saya akan mendapat hikmah sesuatu, saya belajar sesuatu, dan saya segera harus bangkit lagi untuk menemui kesuksesan saya. Kegagalan adalah anak tangga untuk mencapai kesuksesan. Sangat berbeda dengan pola pikir tetap. Mereka berasumsi bahwa kegagalan adalah batas dari kemampuan. Kegagalan itu membuat mereka stres. Kegagalan itu mengolok-olok dirinya sendiri dan memberikan informasi ke dirinya agar jangan bergerak lagi dan selesai. Kalau kita punya prinsip seperti ini, maka akan sangat berbahaya untuk kehidupan kita ke depan. Kenapa? Karena kita tidak akan pernah mau mencoba sesuatu karena takut yang namanya gagal. Yang kedua, pola pikir pertumbuhan itu orangnya senang mencoba hal yang baru. Dia selalu berusaha untuk keluar dari zona nyaman. Karena dia tahu dengan mencoba hal yang baru, dia akan menemukan sesuatu yang baru, yang menyenangkan, yang dia tidak pernah coba, dan akan memberikan experience atau pengalaman baru yang luar biasa. Sebaliknya, orang yang punya pola pikir yang tetap, dia akan menyerah dan sangat frustasi. Dia selalu melihat ke belakang, saya pernah gagal, saya pernah dikecewakan. Maka dia tidak mencoba hal-hal yang baru yang ada di depan matanya. Dia hanya menjalankan saja apa yang ditemuinya dengan tanda kutip hal yang negatif. Tentu saja ini sangat berbeda dengan pola pikir bertumbuh atau pertumbuhan.
Yang ketiga, sifat orang yang punya pola pikir pertumbuhan, selalu bilang dia, saya terinspirasi dari kesuksesan orang lain. Ketika dia melihat orang lain, dia selalu bisa mengambil hikmahnya. Atau kalau dia melihat pengalaman dia sendiri, dia selalu mampu melihat hikmahnya dan selalu menginspirasi dia untuk melakukan sesuatu hal yang lebih baik, mencoba sesuatu hal yang lebih baik, dan berbuat lagi yang lebih keras untuk mencapai kesuksesannya. Sebaliknya, orang yang punya pola pikir tetap, dia selalu bilang pada dirinya, saya terpaku dengan yang saya tahu. Apa yang saya tahu, itulah semuanya. Saya sudah mengetahui dunia ini dan sudah punya kesimpulannya, bahwa seperti inilah yang terbaik. Saya tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Dia tidak mencoba untuk belajar, menggali informasi, menggali pengalaman orang lain, melihat orang lain bagaimana caranya sukses, untuk meniru atau melakukan, tidak. Dia terkungkung dengan pola pikirnya bahwa aku ya seperti ini, takdirku ya seperti ini yang tidak bisa dirubah. Sangat kasihan sekali. Saya harap Anda semua yang menonton video ini jangan pernah terjebak di pola pikir tetap. Kita lanjutkan dengan keempat. Seorang yang punya pola pikir pertumbuhan mempunyai ciri bahwa usaha dan sikap mereka mencerminkan kemampuan saya. Di sini ada confidence, ada kepercayaan diri dalam melakukan sesuatu. Bahwa saya sudah belajar, sudah mengambil hikmah, dan ketika saya harus melakukan sesuatu dan bersikap, itu adalah cerminan dari kemampuan saya. Sebaliknya, orang yang mempunyai pola pikir tetap, salah satu cirinya adalah dia berpendapat bahwa potensi saya sudah ditentukan sebelumnya. Pengetahuan, ilmu, melihat kesuksesan orang lain, hikmah yang didapatkan itu tidak akan berarti apa-apa dan tidak akan merubah saya karena potensi saya ya hanya segitu saja, tidak akan pernah bisa berkembang. Ini sangat berbahaya sekali lagi. Yang terakhir, yang kelima, ketika orang memiliki pola pikir pertumbuhan, ketika dia mendapatkan feedback atau masukan dari orang lain tentang dirinya, dia menganggap ini adalah sesuatu yang sangat berkah. Ini adalah suatu hal yang sangat berarti. Dia akan berterima kasih kepada orang yang memberikan masukan, dan dia akan terus melakukan komunikasi dengan orang ini supaya bisa menjadi korektor, mengkoreksi apabila ada kesalahan, dan dia akan coba memperbaiki. Sehingga ke depan akan mampu menyelamatkan dia dari kegagalan, menuju roadmap kesuksesan yang sudah dia rencanakan. Tetapi, orang yang memiliki pola pikir tetap akan sebaliknya. Dia akan marah apabila ada orang memberikan masukan, apabila ada orang yang mengkritik. Karena dia merasa ini yang terbaik. Dia berada pada status quo. Dia berada pada zona nyamannya dia yang dia tidak mau disinggung. Bahkan untuk kebaikan sekalipun. Ini sangat berbahaya. Sekali lagi, sebagai seorang pengusaha, kita harus mempunyai pola pikir pertumbuhan yang selalu terus berkembang, selalu terus mencoba meskipun gagal, kita bangkit lagi, kita coba lagi, kita amati orang lain, kesusahan mereka, ada inspirasi kita, pengalaman yang sudah kita lakukan, kita ambil hikmahnya, kemudian kita bersikap dengan baik, kita menerima feedback dari orang lain untuk memperbaiki kesalahan kita. Rubahlah pola pikir, maka kita akan merubah permainan. Changing the game is a mindset.
merubah permainan itu dengan merubah pola pikir kita. Diilustrasikan di gambar ini, begitu pola pikir kita menjadi pola pikir yang tumbuh, maka kita akan bisa menembus segala rintangan, menembus segala cobaan, sehingga kita akan meraih masa depan yang cerah. Demikian yang bisa saya sampaikan untuk seri perdana ini tentang bagaimana mengelola mentalitas pengusaha. Kali ini saya sudah sampaikan tadi bagaimana pola pikir pertumbuhan dan bedanya dengan pola pikir yang tetap. Semoga para audiens, para pemirsa YouTube, dan para mahasiswa sekalian bisa mengambil hikmah dari video ini. Apabila ada pendapat atau saran, silahkan komen. Sampaikan di situ. Dan yang belum subscribe, silahkan subscribe. Bila Anda tertarik dengan video ini selanjutnya, silahkan subscribe dan share untuk mensupport channel ini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.